Lulusan terbaik Akademi Militer Nasional, AMN, ini gagal jadi prajurit Kopassus tapi kemudian sukses jadi bos Intel Indonesia. Terakhir, ia menyandang pangkat Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Siapa lulusan terbaik AMN yang gagal jadi prajurit Kopassus tapi sukses jadi bos Intelnya Indonesia ini? Dia bernama Z.A. Maulani atau nama lengkapnya Zaini Azhar Maulani. Ya, Z.A. Maulani tercatat sebagai lulusan Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang pada tahun 1961. Sekarang AMN bernama Akademi Militer, Akmil, sebuah akademi pencetak para jenderal TNI Angkatan Darat. Maulani bukan lulusan biasa, dia tercatat sebagai lulusan terbaik AMN di angkatannya. Lulusan terbaik AMN Angkatan tahun 1961. Dikutip dari artikel yang dimuat di Wikipedia, Z.A. Maulani selain dikenal sebagai penulis produktif soal militer, intelijen dan gerakan Islam, dia juga ternyata pernah menjadi aktivis pelajar Islam Indonesia, PII. Maulani juga disebut salah satu pencetus berdirinya Perkumpulan Alumni Pelajar Islam Indonesia di mana dia tercatat sebagai Ketua Umum pertama pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, PII. Maulani sendiri lahir di Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Januari tahun 1939. Nah, ada cerita menarik tentang sosok Z.A. Maulani. Ternyata, Maulani nyaris menjadi prajurit Komando Baret Merah. Ketika itu, sebelum menjalani pendidikan Komando Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, para perwira dan prajurit calon prajurit Baret Merah harus mengikuti seleksi latihan komando terlebih dahulu di Cijantung. Saat itu yang jadi komandan RPKAD atau sekarang Kopassus adalah Kolonel Infanteri Mung Parhadi Mulyo. Kolonel Mung ketika itu dijuluki si Raja Tega. Ketika itu, Kolonel Mung Parhadi Mulyo sendiri yang langsung memimpin seleksi latihan komando di hutan Cijantung, Jakarta Timur. Pada seleksi latihan komando itu banyak yang berguguran dan terpaksa harus dikembalikan ke kesatuan awal. Salah satunya yang tidak lolos seleksi itu adalah Letda Infanteri Z.A. Maulani. Lulusan terbaik Akademi Militer Nasional Magelang tahun 1961. Maulani tidak bisa melanjutkan pelatihan prakomando di Batu Jajar. Ketika itu, total hanya 7 orang dari gabungan abituren Akmil 1959 hingga 1961 yang bisa melanjutkan latihan prakomando di Batu Jajar, Bandung. Namun karir Z.A. Maulani sendiri bisa dikatakan terbilang sukses. Maulani mengawali karirnya sebagai tentara sebagai komandan peleton Kompi 1, Batalion 1, 4, 5, Sriwijaya. Adapun jabatan strategis yang pernah dipegangnya adalah sebagai Panglima Kodam 6 Tanjung Pura. Maulani menjadi Panglima Kodam 6 Tanjung Pura dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1991. Kemudian dari Kodam Tanjung Pura, Maulani ditarik ke Jakarta. Dia dapat tugas baru namun bukan di institusi militer melain lembaga sipil, yakni dipercaya untuk memangku jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi. Maulani menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Lalu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, Maulani menjadi staf ahli Menristek BPPT. Selain mengenyam pendidikan militer di AMN, Maulani juga pernah mengikuti pendidikan militer di Command and General Staff College di Quetta, Pakistan pada tahun 1971 dan pendidikan Lemhanas tahun 1982. Kemudian di era Habibie menjadi presiden, Maulani dipercaya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia atau ketika itu masih bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara, BAKIN. Maulani menjadi bos Intel Indonesia menggantikan Jenderal Mutojib. Maulani menjadi Kepala BAKIN dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Selanjutnya dia digantikan Jenderal Ari J. Kumaat. Setelah selesai menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara pada tahun 1999, Maulani lebih banyak menganalisis politik dalam negeri.
Dalam kehidupan sosial, dia juga rajin memberikan ceramah dan menjadi narasumber dalam kegiatan sehari-harinya. Pada tanggal 5 April tahun 2005, Letjen TNI Purnawirawan Z.A. Maulani meninggal dunia. Ia wafat dengan meninggalkan seorang istri, 6 anak dan 19 cucu.